Meskipun padi dan jagung sama-sama tanaman, akan tetapi dalam proses pertumbuhannya menjadi tanaman yang baik, mereka membutuhkan perawatan yang berbeda dari Pak Tani. Pendidikan itu adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menyelenggarakan pendidikan, harus memperhatikan kodrat anak. Yang pertama adalah merdeka, artinya hidup secara lahir dan batin, tidak bergantung kepada orang lain, atau dengan kata lain, mampu bersandar atas kekuatan sendiri. Dalam mewujudkan pembelajaran yang merdeka, tentu saja guru harus mampu memahami karakteristik setiap muridnya. Dengan demikian, guru akan mampu mengakomodir seluruh kebutuhan belajar masing-masing siswa. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid-muridnya. Artinya, pembelajaran tersebut memberikan keleluasaan bagi murid-murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, sesuai dengan minat, dan sesuai dengan profil belajar masing-masing individu. Yang dimaksud dengan kesiapan belajar merupakan kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang kita berikan dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Namun demikian, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka akan tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Contoh sederhananya, apabila seorang guru akan mengajar pelajaran matematika di suatu kelas tentang perhitungan dasar, kemudian ia mengidentifikasi kebutuhan belajar murid-murid berdasarkan kesiapan belajar mereka. Maka, beberapa murid yang telah memahami operasi hitung dasar akan diberikan tugas tentang penjumlahan dan pengurangan. Murid-murid tersebut akan diminta mengerjakan secara mandiri, saling memeriksa pekerjaan dengan temannya. Beberapa murid yang belum lancar dalam operasi hitung dasar, murid tersebut akan diminta menyelesaikan tugas penjumlahan dan pengurangan dengan bantuan benda-benda konkret yang mereka miliki. Selanjutnya, kelompok murid yang belum memahami tentang operasi hitung dasar. Kelompok murid ini akan mendapatkan pembelajaran eksplisit tentang konsep operasi hitung dasar dari guru. Minat sebenarnya dapat kita lihat dalam dua perspektif yang berbeda. Yang pertama sebagai minat situasional. Dalam perspektif ini, minat merupakan keadaan psikologis yang dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Misalnya seorang anak bisa saja tertarik saat gurunya berbicara tentang topik hewan, meskipun sebenarnya dia tidak menyukai topik tentang hewan tersebut, karena gurunya berbicara dengan cara yang sangat menghibur, menarik, dan menggunakan berbagai alat bantu visual. Yang kedua, minat juga dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Minat ini disebut juga dengan minat individu. Seorang anak yang memang memiliki minat terhadap tanaman, maka ia akan tetap tertarik untuk belajar tentang tanaman, meskipun mungkin saat itu guru yang mengajar sama sekali tidak membawakannya dengan cara yang menarik. Karena minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, maka memahami kedua perspektif tentang minat tersebut akan membantu guru untuk dapat mempertimbangkan bagaimana ia dapat mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Contoh sederhananya, seorang guru akan mengajar murid-muridnya tentang keterampilan membuat tulisan. Setelah selesai mendiskusikan tentang apa dan bagaimana membuat tulisan, guru tersebut lalu meminta muridnya untuk berlatih membuat tulisan secara mandiri.
Setiap murid diperbolehkan untuk menulis dengan topik sesuai dengan minat mereka. Anak yang memiliki minat terhadap memasak boleh membuat tulisan tentang bagaimana cara memasak makanan tertentu. Murid yang memiliki minat terhadap hewan misalnya boleh membuat tulisan tentang hewan tertentu dan sebagainya. Keterampilan yang dilatih tetap sama, yaitu membuat sebuah tulisan, walaupun topiknya boleh berbeda sesuai dengan minat mereka masing-masing. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik untuk belajar. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Namun demikian, sebagai guru, kadang-kadang kita tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal, kita tahu setiap anak memiliki profil belajarnya sendiri. Memiliki kesadaran tentang hal ini sangat penting agar kita dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar bagi mereka. Contohnya, seorang guru akan mengajar pembelajaran di suatu kelas. Berdasarkan identifikasi yang ia lakukan, guru tersebut telah mengetahui bahwa sebagian muridnya adalah pembelajar visual, sebagian lagi adalah pembelajar auditori, dan sebagian adalah pembelajar kinestetik. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya, guru tersebut memutuskan untuk melakukan beberapa hal yang berbeda. Yang pertama, menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual saat menjelaskan. Yang kedua, menyediakan video yang dilengkapi dengan penjelasan lisan yang dapat diakses oleh murid-muridnya. Yang ketiga adalah membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat berbeda untuk memberikan kesempatan bagi murid bergerak saat mengakses informasi pembelajaran. Saat memberikan tugas, guru tersebut memperbolehkan murid-muridnya memilih cara mendemonstrasikan pemahaman yang mereka pelajari. Murid boleh menunjukkan pemahaman dalam bentuk gambar, rekaman wawancara maupun perform atau role play. Perkenalkan, nama saya Dimas Setio Wiradi Laksono, kelas 4A. Saya suka pelajaran di luar kelas karena bisa jalan-jalan. Saya Naila Putri Khairunisa, kelas 4A. Saya suka membaca puisi. Saya paling suka pelajaran olahraga. Saya suka pelajaran sambil menonton video. Jika pelajaran, saya lebih mudah jika membaca buku. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Bila biji tersebut ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji tersebut adalah biji tumbuhan yang kurang baik, akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Kita sebagai guru sama halnya dengan Pak Tani, hanya dapat menuntun tumbuhnya biji tanaman yang disemai, dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, serta membasmi ulat-ulat atau hama yang mengganggu hidup tanaman. Meskipun padi dan jagung sama-sama tanaman, akan tetapi dalam proses pertumbuhannya menjadi tanaman yang baik, mereka membutuhkan perawatan yang berbeda dari Pak Tani.